jam setengah 11 malam akan mencoba melihat kondisi terkini Kampung Mati, kampung terdekat ya, Kampung Mati, kampung terdekat Gunung Semeru. Makam dari bayi Bajang, ya Allah. Apa rek? Ada yang masuk ke situ? Sudah tidak ada warga yang menetap di sini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi nggih. Saya mau lihat bekas erupsi Gunung Semeru. Nah, ini masih mengeluarkan asap, teman-teman. Batu-batu di sini tuh masih panas. Wih, panas. Berasap seperti ini, teman-teman. Selamat tinggal. Trevor Semeru. Tinggal kenangan. Ini paling berdekatan sekali dengan jalur lahar. Ini jalur laharnya. Kawasan rawan bencana letusan Gunung Semeru. Titik saya berdiri ini, jarak dari sini menuju ke Gunung Semeru ini di kisaran hanya 10 km. Permisi. Karung-karung. Hei, ya Allah. Jadi saat ini saya di jam 10 malam, teman-teman. Menuju ke kampung yang bernama Kampung Kajar Kuning ya. Jadi Kampung Kajar Kuning ini merupakan kampung mati yang diakibatkan dari erupsi Gunung Semeru di tahun 2021. Kita salah jalan, kita ambil yang kanan karena ini masih dalam perbaikan. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya di Kampung Mati, namanya Kampung Kajar Kuning. Ini kampung ini memang kampung yang paling besar dampak dari erupsi Gunung Semeru, teman-teman. Jadi rumah-rumah di samping kanan kiri kita ini sudah tidak berpenghuni ya. Lampunya masih hidup, cuman nggak ada penghuninya. Nang? Huntap itu ya? Hunian sementara gitu kan? Atau posisi singkatan sih. Huntap itu kayak hunian. Jadi setelah erupsi 2021 ini semua di evakuasi ya, ini nggak salah ya namanya ya. Jadi ditaruh di warga di sini tuh dipindahkan ke Huntap. Jadi kalau dari sini sekitar 6 km. Tak kirain rumah-rumah yang ada lampunya yang masih menyala itu ada penghuninya kan? Biasanya kalau yang masih nyala itu biasanya kalau siang pagi itu masih ada yang aktivitas di sini. Artinya masih katakan disambangi lah. Bukan disambangi karena tempat kerja mereka kan dekat sini. Jadi kalau sebenarnya mereka ini keberatan tuh dipindahkan ke Huntap karena jauh dari lokasi tempat mereka bertani di sini. Maka dari itu kalau pagi sampai sore mereka ini ke sini untuk ya ini tadi ke ladang. Ladangnya dan sekalian membersihkan rumahnya. Ini meskipun ada lampunya ini kosong semua. Kosong semua ya. Kosong semua. Masih bagus loh. Oke teman-teman,
Di depan ini merupakan sungai. Nah, sungai ini merupakan pecahan dari jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru, teman-teman. Dan titik saya berdiri ini, jarak dari sini menuju ke Gunung Semeru ini di kisaran hanya 10 km. Dan sekali-kali saya mendengar semacam dentuman begitu ya. Dentuman ataupun gemuruh dari Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru itu berada di sana, teman-teman. Di kejauhan sana di kisaran 10 meter dari sini. Nah, seperti ini ya kondisinya. Dan saya di jam berapa ini ya? Sebentar. Di jam 22:31 ya. Jam setengah 11 malam akan mencoba melihat kondisi terkini Kampung Mati ya, Kampung Mati yang berada di wilayah Semeru ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk pertama kali yang saya lihat di sini ada semacam musola kecil begitu ya, musola kecil. Nah, di sini teman-teman, jadi kampung yang ada di depan kita ini sudah tidak berpenghuni lagi. Rumah-rumah yang sedemikian bagus ini di erupsi Semeru di tahun 2021 dan 2022 kemarin, ini yang paling terkena dampak yang paling terbesar, saudaraku, dan banyak korban juga di sini. Nah, seperti ini saudaraku, kawasan rawan bencana letusan Gunung Semeru. Jadi seperti inilah, ini ada musola kecil yang sudah tidak berfungsi lagi. Kita coba masuk. Itu ada rumah warga di situ. Ya Allah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Seperti ini kondisinya. Ini lampunya masih bagus. Jadi ada kaca-kaca yang sudah pecah dan abu vulkanik di sini masih terlihat ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Masih terlihat abu vulkaniknya. Wow. Jadi begitu dahsyatnya ya letusan Gunung Semeru di tahun 2021 sampai membuat kampung ini saat ini sudah menjadi kampung mati. Dan erupsi di tanggal 19 November kemarin itu di tempat ini juga kena dampak juga, tapi tidak begitu besar, dalam artian jalur laharnya itu tidak di Sungai Barusan ya, tapi lebih kepada jalur utama. Nah, ini ada rumah-rumah warga yang sudah tidak dihuni lagi seperti ini, teman-teman. Bayangkan, seharusnya bagian lantai ini terlihat, saudaraku, tapi di sini sudah tidak terlihat lagi. Jadi ada tumpukan lahar begitu ya, tumpukan pasir maupun dampak dari erupsinya ini sampai menimbun hampir setengah dari rumah ini. Nah, hampir setengah dari rumah ini. Jadi untuk pilar ini sudah di bagian bawahnya bahkan ini. Nah, ini jendela harusnya, teman-teman. Tapi ini tumpukan pasir ya, akibat dari lahar dingin itu menimbun rumah ini, teman. Dan ini paling berdekatan sekali dengan jalur lahar. Ini jalur laharnya. Nah, ini jalur laharnya, teman. Bisa dilihat. Itu ada aliran air yang masih kondisinya itu hangat karena di tanggal 19 November kemarin ya, beberapa hari kemarin itu beberapa bagian dari jalur lahar ataupun erupsinya itu masih terlihat ke sini, teman-teman. Nah, saya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana kondisi ya yang di sini ya, maksud saya ini kondisinya masih panas. Ini, teman-teman, kita coba lihat. Kucing, tak pikir opor ya. Ini, teman-teman,
Ini adalah bekas erupsi Gunung Semeru. Nah, ini masih mengeluarkan asap, teman-teman. Masih panas, artinya masih panas. Batu-batu di sini itu masih panas. Ini mengeluarkan asap. Hei, halo, permisi. Mohon maaf ya, saya tidak ganggu. Jadi kampung yang saya akan kunjungi ini merupakan kampung mati akibat dia kena dampak besar erupsi Gunung Semeru di tahun 2021. Sedangkan yang kemarin tanggal 19 November kemarin di sini juga kena dampaknya, cuman karena memang jalurnya sudah berpindah kepada jalur utama. Tapi ada beberapa lahar yang masuk ataupun mengalir ke sini, teman-teman. Nah, panas, teman-teman. Ini panas ya. Jadi ini panas, masih berasap. Coba dilihat di sini, ini tidak begitu ada asap begitu ya. Bahkan tidak ada asap, tapi di sini ini masih berasap, teman-teman. Sebentar, saya mencoba untuk lebih dekat lagi. Jarak saya ini hanya 10 kilo, ya, hanya 10 km dari Gunung Semeru. Ini masih panas. Ya Allah, hangat. Ya Allah, panas, panas, teman-teman. Wih, panas. Berasap seperti ini, teman-teman. Wih, ada sekali-kali saya mendengar itu semacam dentuman, ya, dentuman dari Gunung Semeru. Nah, posisi Gunung Semeru itu berada di sana, ya, 10 km dari sini. Ya, mohon doanya agar supaya tidak ada apa-apa. Saya akan mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke kampung mati. Oke, nah ini teman-teman yang barusan saya review, rumah yang hampir setengahnya sudah tertimbun lahar dingin. Oke, kita coba ini ya, masuk lebih dalam lagi. Dan kampung inilah apa ya istilahnya, ada korban begitu ya di sini, teman-teman. Assalamualaikum, Rahayu, permisi nggih. Oke, kita coba masuk lebih dalam lagi, melihat di daerah yang di dalam situ. Rumahnya Masya Allah, bagus-bagus, teman-teman. Ada yang bahkan masih terawat dengan baik, meskipun orang-orang yang ada di kampung ini ataupun warga sini itu sudah dipindahkan ke ini ya, Huntap ya, hunian dari dampak erupsi Gunung Semeru. Nah, ini rumahnya. Oke, sebentar. Ini sudah tertimbun juga, teman-teman. Bisa dilihat, bayangkan di waktu itu memang kondisinya, ya Allah, sangat-sangat mencekam ya. Beberapa orang memang tidak terselamatkan. Jadi gundukan ini bukan gundukan tanah ya, tapi gundukan pasir dari lahar dingin Gunung Semeru. Kita coba. Ya Allah, ada tulisan namanya selamat tinggal. Kita coba lihat tulisan di sini. Prefor Semeru, tinggal kenangan. Ya Allah. Ya, teman-teman, saya tidak bisa apa ya istilahnya itu, menahan ataupun membendung kesedihan. Kita coba lihat di sini. Assalamualaikum, permisi nggih.
hampir dari sepertiga ya, seperempatnya dari rumah ini tertimbun lahar dingin. Oke, ya kita coba masuk lebih dalam lagi. Kita coba ke mode yang lebih terang. Oke, di sini teman-teman. Nah, di kanan kiri kita ini rumah-rumah warga, saudara, dan sudah tidak berpenghuni. Barusan saya mendengar lagi, ya, itu ada musola lagi, teman-teman. Barusan saya mendengar lagi dentuman seperti gemuruh begitu. Karena ini saya pakai mic yang menghilangkan noise, jadi mungkin di kamera tidak terlihat. Ada beberapa ini apa, baju-baju. Jadi memang ada beberapa sebagian orang ataupun warga itu ketika dia siang hari itu mereka kesini ya untuk sebagai tempat istirahat ketika ke ladang. Halo, assalamualaikum. Permisi nggih, saya mau lihat. Saya kok mendengar nafas. Permisi nggih. Tempat tidurnya. Ya Allah. Assalamualaikum. Lumpurnya teman-teman, masih ada endapan lumpur. Duh, itu teman-teman, barusan saya mendengar gemuruh lagi. Kita coba ke ini ya. Nah, di situ ada rumah juga. Nah, itu teman-teman. Dan ada musola. Jadi bukan masjid ya. Jadi ternyata dulunya ketika kampung ini masih ramai, di kisaran 300 meter itu ada musola gitu, saudara. Itu mungkin TPG mungkin ya, dekat musola. Assalamualaikum. Apa itu bulat-bulat? Oh, kelapa teman. Ya, saya memang apa ya, aura kesedihannya itu masih berasa banget di sini. Dikunci teman-teman. Yang di sini mentok, artinya ini batas pinggiran kampung. Yang di sebelah mana ya? Ini musola, berarti ini di sebelah barat ya. Batas kampung di sebelah barat. Kita coba ke sini teman-teman, yang lebih padat ya.
Oke, kurang tahu lah kedepannya ini kampung ini bakal gimana ya. Nah, di sini listriknya masih nyala saudaraku. Jadi listrik ataupun lampu warga ini masih nyala. Oke, nah ini teman-teman, ini motor saya sama temenku HM Adventure barusan saya parkir di sini, dan ini jalan alternatif kampung. Rumah ini masih bagus banget ya, masih bagus banget, dan lampunya masih nyala. Nah itu masih nyala. Nah masih nyala teman-teman. Yang di situ masih nyala. Nah itu teman-teman, itu masih nyala. Tapi sudah tidak berpenghuni, tidak ada penghuninya ya. Tapi bersih, artinya mungkin ketika siang orang yang punya rumah ini datang ke sini membersihkan begitu ya. Barangkali kedepannya bisa dihuni lagi. Tapi pemerintah kayaknya sudah melarang karena ini memang kampung paling terdekat dengan Gunung Semeru. Nah ini teman, isi nggih sewu nggih. Masya Allah, rumahnya mewah teman, bersih ya. Saya tidak masuk dan mohon maaf ya, saya hanya mencoba untuk mereview saja. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, 1, 2 banyak sekali, bahkan ada beberapa mungkin ini hasil panen ya, masih ditaruh di depan rumah. Kita coba ke sini saudaraku. Yang ini mungkin sudah tidak dihuni lagi karena ini banget sudah tingkat kerusakannya ini, dan banyak semak belukar, sudah tidak terawat begitu taman-tamannya. Ini sudah tertutup isi Masya Allah. Permisi. Kita kembali. Oke, kita coba muter lagi teman-teman. Sebagus ini tidak ada yang menghuni ya. Nah ini teman-teman, masih lampunya masih nyala, tapi instalasi listriknya sudah tidak begitu rapi. Jadi ini teman-teman, ada banyak kayu-kayu di sini. Ada beberapa perabotan di situ teman-teman. Assalamualaikum. Oke, kita coba ke tempat yang lainnya. Yang itu terbuka, kita lihat ya. Nah, rumah yang ini saudara, coba kita lihat. Ada banyak material-material kayu. Halo manis. Halo. Kabur dia. Oke. Permisi. Karung-karung. Ya Allah. Ini ya.
ke tempat yang lain. Dan ini masih panjang teman-teman. Oke, kita lewat di jalur tengah. Ya, katakan ini mungkin gang ya, suatu gang dari kampung ini. Ya Allah, saya melihat sesuatu teman-teman. Wow. Capek. Saya melihat sesuatu di situ, seperti lewat gitu. Ya Allah Gusti. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, saya tidak mengganggu. Ini ada masjid ini, besar. Melihat dari bentuknya sepertinya ini masjid. Ya Allah, bunyi tokek teman. Ini gang. Kalau ada listrik masuk berarti di situ juga ada rumah. Di situ berarti juga ada rumah teman-teman. Ini masjidnya ya. Ini masih nyala lampunya. Masjidnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di ini tempat wudhu masih nyala teman-teman. Ini kalau ke sana ada jalur lagi nggak? Tapi kok ada jalan gitu. Tuh ada makam. Ada makam. Tapi makam ini hanya satu begitu, tepat di depan masjid. Tepat di depan masjid. Mungkin ini punden dari kampung ini. Punden mungkin ya. Ada makam. Loh. Apa ini? Oh ini singkong kering teman-teman. Baik, kita lanjutkan menuju ke mana ini? Ini jalur ini apa enggak ya? Kok sepertinya masih jauh. Tapi kok ada ini? Jalan. Oke. Ya, teman-teman. Ini adalah tayangan yang memang sengaja saya eksplor malam, saudaraku. Supaya kalian juga bisa melihat kondisi terkini ya. Kondisi terkini kampung mati di sekitar 10 meter, kampung terdekat ya, kampung mati, kampung terdekat Gunung Semeru, sahabat. Gak ada orang. Ya Allah. Assalamualaikum. Ini karung ini sepertinya hasil panen. Oh jagung, betul. Hasil panen teman.
Ya Allah, Bre. Tak pikir apa itu di dalam. Tuh loh. Tak pikir ada orang yang duduk di dalam situ. Kita ngikutin jalannya ya, mentoknya itu di mana gitu. Kita coba ikutin saja deh. Oke, ntar yuk. Assalamualaikum. Ada beberapa potongan, ya tumpukan dari potongan bambu mungkin buat ini media di tanaman di ladang mereka mungkin. Saya coba intip deh, barangkali ada orangnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada teman. Ya. Kalau di bagian-bagian rumahnya tidak ada kerusakan yang begitu parah gitu. Karena ini sudah berapa ya? 3-4 tahun yang lalu semenjak erupsi Gunung Semeru yang di tahun 2021. Jadi artinya itu endapan-endapan lahar dinginnya sudah dibersihkan, setiap hari sudah dibersihkan di rumahnya sehingga rapi dan tidak terlihat kena dampak. Tapi yang kemarin teman-teman, ya erupsi yang kemarin itu di sini itu kena dampak lagi gitu. Tapi kan sudah tidak ada warga yang menetap di sini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikunci teman. Kita ke ini ya. Ya Allah, dengar nggak? Barusan teman-teman, dentuman ataupun gemuruhnya Gunung Semeru. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Ini apa ini? Halo. Kok sepertinya rumah atau apa ya? Insya Allah. Musola sahabat. Ada musola kecil banget. Ukuran 3 kali 5 mungkin ya. Jadi ini musola di kampung bagian belakang gitu. Jadi kampung ini ternyata kampung yang tentrem, adem, ayem begitu teman-teman. Ya. Karena secara ini ya, secara kegiatan keagamaan maupun spiritualnya ini bagus banget warga sini tuh. Bayangkan di setiap ada 3, 4, 5 rumah saja itu disediakan atau mereka membangun suatu musola. Jadi sampai dari awal sampai saat ini gitu, saya sudah mendapatkan
3 musola dan 1 masjid, padahal jaraknya tidak begitu jauh. Dan musola ini ya, ini sudah parah begitu, tingkat kerusakannya sudah parah banget. Nah kayak gini teman-teman, parah banget, sudah pada lapuk katanya. Di bagian atas ini sudah pada berlubang begitu, genteng-gentengnya sudah pada berjatuhan. Dan katanya itu ada makam ya, makam dari bayi bajang. Ya Allah, Bre, ada yang masuk ke situ, kelihatan nggak? Bentar ya. Kucing mungkin ya, mungkin kucing. Di sebelah saya dapat informasi barusan dari Pak Martin, tepat di sebelahnya musola kecil itu ada makam, tapi makam dari bayi bajang. Mana ya? Oh ini kah?